Dari Anas, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala, dia telah berkata, la yattaqillahal abdu, seorang hamba ini tidak akan bisa bertakwa. Ingat, ini kaidah yang agung. La yattaqillahal abdu, tidaklah seseorang hamba ini bisa bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, hatta yukhzina lisanihi. Ini harusnya pakai menggunakan min. Hatta yukhzina min lisanihi. Seseorang tidak akan bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa sampai dia bisa menjaga lisannya. Ayo, sampai apa? Bisa menjaga lisannya. Oleh sebab itu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilan nasa al jannah. Rasul ditanya oleh seseorang, perkara apa yang paling banyak memasukkan seseorang itu ke dalam surga? Maka jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, takwa dan berakhlak baik. Takwa dan akhlak baik. Kemudian ditanya lagi, an aksari ma yudkhilan nasa an-naro. Perkara apa yang paling banyak manusia ini masuk ke dalam neraka? Perkara apa yang paling banyak manusia itu masuk ke neraka? Dijawab oleh Rasul dua perkara, al-famu wal farju. Yang pertama lisan, lisan kita. Yang kedua kemaluan. Siapa orang yang bisa menjaga dua lubang ini, yaitu lisannya dan farjinya, niscaya Allah akan selamatkan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa may yu'min billah wal yaumil akhir, siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah berkata yang baik, aw liyasmut, atau dia kalau tidak mampu diamlah. Maka kata pepatah, jika engkau bisa berbicara yang baik, selamat. Jika engkau bisa berdiam dari lisan, dari berbicara, dari banyak bicara, niscaya. Jika tidak bisa menjaga lisannya, niscaya akan celaka. Oleh sebab itu yang paling banyak masuk di dalam neraka, di hadis yang lain, dari golongan perempuan disebabkan karena apa? Sebab kala lisannya. Padahal perempuan ini, istri kita, telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang dibawa oleh Rasul untuk masuk ke dalam surga. Mudah sekali. Kemarin sudah dibahas hanya 4 perkara. Idza sholat khomsaha, kalau sholat 5 waktu, menjaga harga dirinya, kehormatannya, tidak diumbar. Kemudian puasa di bulan Ramadan, wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya. Maka apa dikatakan? Udkhuli min ayyi syi'ti, silahkan masuk ke dalam surga lewat pintu surga yang mana saja. Namun kata Rasul, kebanyakan perempuan, wanita ini masuk ke dalam neraka disebabkan karena 2 perkara juga. Yang pertama apa? Kasratul la'na, lisannya ini banyak melaknat. Lisannya banyak melaknat. Kita sebagai suami baru 2 kata, dia udah 10 kata. La haula wala quwata illa billah. Maka rumusnya, kalau di antara kedua suami istri ini berantem, manakala suami mengucapkan 1 kata, kemudian dibalas oleh istri ini 1 kata, turunlah setan-setan ini. Turun untuk membantu apa? Untuk membantu istrinya supaya terjadi perpecahan. Tapi manakala ketika suaminya berkata 1 kata, istrinya diam, maka terkuncilah di situ setan. Pun sebaliknya, kalau istrinya marah, suami ini bisa mengendalikan amarahnya, maka terkunci setan, tidak ada jalan. Tapi kalau dijawab lagi, terjadilah itu. Oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib ketika marah bagaimana? Ketika marah dengan istrinya, dia duduk, masih dongkol di sini, kemudian ia berbaring, tiduran, pergi ke masjid, geleng-geleng di masjid.
Kemudian datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mau datang waktu sholat. Kum ya Aba Turab, bangun hei bapak yang ada tanahnya. Sebab dia guling-guling karena tidak kuat menahan apa? Menahan emosi. Nah, di antara hilangnya keberkahan rumah tangga manakala sering terjadi cekcok. Sering terjadi cekcok, keberkahan hilang. Sebab tadi rumusnya, manakala suami berkata satu kali A, dijawab oleh istrinya B, maka setan turun dia untuk membantu keduanya agar supaya terjadi percekcokan. Nah, oleh sebab itu di antara kita ini, dan saya menasihati diri, bentuk karakteristik suami lelaki yang soleh itu bukan hanya pandai rajin datang ke masjid. Datang ke masjid ya itu diperintah. Tapi di antara karakteristik yang melekat pada lelaki soleh itu, dia lemah lembut kepada keluarganya. Rasulullah SAW nasihatnya di beberapa waktu sebelum meninggal, wastausu bin nisa'i khaira, perlakukanlah kepada perempuan itu dengan cara lemah lembut. Fa innahunna awanun alaikum, karena sesungguhnya istri-istri itu, perempuan-perempuan itu layaknya seperti tawanan yang ada padamu. Namanya tawanan, bebas kita seharusnya, tapi memperlakukan kepada keluarga ini, kepada istri, kepada anak dengan lemah lembut. Bahwa di antara tanda Allah memberikan keberkahan kepada seseorang, dia lemah lembut kepada keluarganya. Manakala Allah mencabut barokah dari satu rumah, dibuatnya dia saling berteriak di antara satu dengan sesamanya. Oleh sebab itu kata Imam Ahmad, saya berumah tangga dengan istri saya, yaitu ibunya Abdullah, selama 40 tahun. Selama 40 tahun itu kata Imam Ahmad tidak pernah terjadi clash. Tidak terjadi apa? Tidak pernah satu kali pun saya dan istri itu berantem. Nah, oleh sebab itu rumusnya bagi kita sekarang kembali, dijaga lisan ini. Manakala harus berbicara, berbicaralah dengan baik, niscaya akan beruntung. Kalau tidak bisa, maka cukuplah diam. Hadisnya tadi riwayat Imam At-Tirmidzi, yaitu banyaknya manusia yang masuk ke dalam neraka disebabkan karena famun wa farjun, karena lisannya dan karena farjinya. Sedangkan yang banyak memasukkan ke dalam surga itu adalah disebabkan karena apa? Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Baik, kita lanjutkan dari Imam Ahmad, dari Syu'bah, sami'tu Sulaiman an Mujahid annan nasa kanu yatufuna fil bait wa Ibnu Abbas jalis wa ma'ahu mihjan. Aku mendengar Sulaiman dari Mujahid bahwa sesungguhnya manusia sedang tawaf di Ka'bah, dan Ibnu Abbas duduk sambil memegangin tongkat. Ya, tongkat yang melengkung gitu dipegangin sambil duduk. Faqala, kemudian Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang firman Allah surat Ali Imran ayat 102 ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka apa kata Ibnu Abbas tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Walau anna qatrah, seandainya satu tetes min zakum kutirat, seandainya satu tetes dari zakum itu apa? Ada yang tahu zakum? Zakum itu makanan yang akan dimakan oleh penduduk neraka. Seandainya kotroh itu langkah, tapi di sini saya terjemahkan tetes. Seandainya satu tetes aja
dari zakum itu menetes ala ahlil ardi ke bumi ini, dia netes kepada makanan yang ada di muka bumi, satu tetes aja dari zakum itu, makanan penghuni neraka netes ke bumi ini, niscaya akan rusak semua yang ada. Satu tetes saja makanan ahli neraka itu netes dari sana ke bumi ini, niscaya akan rusak semua yang ada. Makanan yang ada tuh hancur, rusak. Bahkan di keterangan yang lain, seandainya neraka jahanam itu bolong satu jarum saja, niscaya akan terbakar semuanya. Saking apa? Saking dahsyatnya. Fa kaifa biman lam laisa lahu ta'am illa zakum. Maka kata Ibnu Abbas, maka bagaimana nasibnya orang yang tidak memiliki makanan kecuali neraka, makanan zakum, makanan yang ada di neraka. Maksudnya tidak ada dia kebaikannya, tidak ada amal soleh, tidak ada sedekah yang disalurkan, tidak ada zakat. Maka bagaimana nasib orang yang akan memakan buah zakum tersebut? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kemudian dari Abdullah bin Amri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyuzahzaha anin nar, siapa orang yang menginginkan untuk dijauhkan dari neraka, wa yudkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, fal tudrikhu maniyatahu, maka hendaklah pegang dia itu berada wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, hendaknya dia mati dengan memegang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Siapa orang yang ingin dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah pegang dengan kuat, jangan sampai mati kecuali ia harus beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kemudian hadis dari Sufyan dari Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla mautihi bisalasatin. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum datang kematian. Jadi 3 hari sebelum meninggal Rasul bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna billahi azza wa jalla. Hadis riwayat Imam Muslim. Janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, sesungguhnya aku bagaimana prasangka hambaku terhadap aku. Ya. Nah, oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bertakwa, niscaya semua amal kita tidak akan diterima. Ingat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya saja yang Allah akan terima amal itu adalah dari hamba-hambanya yang bertakwa. Oleh sebab itu Fudail bin Ubaid, seandainya aku tahu ada amal kebaikan satu saja yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, satu amal saja diterima, niscaya lebih aku sukai daripada beramal banyak mengharapkan dunia dan segala isinya. Begitupun kata Ali bin Abi Thalib, bahwa sesungguhnya para sahabat ini, dia lebih baik amal sedikit diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding amal banyak tapi amal tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika turun surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, dan sesungguhnya orang-orang yang mereka itu menginfakkan, memberikan hartanya terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah, kemudian diinfakkan,
Dengan apa? Wa qulubuhum wajilatun. Sedangkan hati mereka ini penuh ketakutan. Jadi dia beramal, tapi amalnya itu penuh takut kepada Allah kalau amalnya ini tidak diterima. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dia itu orang yang pezina, peminum khamr, pencuri, karena dia ini takut dengan dosa-dosanya kemudian ia bersedekah?" Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Lah, dia bukan. Dia orang yang beriman, kalau telah beramal soleh, dia takut bahwa amalnya ini tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, itulah, oleh sebab itu orang yang bertakwa atau takwa ini sering diartikan takut kepada Allah. Sebab takwa ini hahuna, takwa ini ada di dalam hati, di dalam dada ini ketakwaan kepada Allah. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Nah, oleh sebab itu, kalau amal diterima satu saja, maka dia termasuk orang yang bertakwa. Dan ciri orang yang bertakwa sudah disebutkan, minimal 2 terpenuhi. Yang pertama, dia beriman kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Ciri daripada ia beriman kepada yang gaib, dia mendirikan sholat. Semakin lemah dia iman kepada perkara yang gaib, dia melalaikan sholat. Berapa banyak masyarakat dia sholat, tapi tidak memperhatikan apanya? Tidak memperhatikan waktunya. Dia sholat sholat duhur di waktu asar. Sholat asar hampir tenggelam matahari setiap hari seperti begitu. La haula wala quwata illa billah. Ada orang yang sholat juga, yang kedua tidak memperhatikan tumaninahnya. Sholatnya udah 60 tahun, tapi tumaninahnya tidak ada di dalam sholat. Gerakannya terlalu cepat. Padahal tumaninah ini adalah rukun daripada sholat. Kalau rukun tidak dipenuhi satu saja, maka dia tidak sah. Sepakat ulama. Ini rukun. Tapi kalau wajib dalam sholat tidak dipenuhi karena lupa, sah sholatnya. Coba, rukun sholat ada 14. Imam Syafi'i menyebutnya ada 13. Syafi'iyah menyebutnya ada 17, tapi sama. Sedangkan wajib sholat ada berapa? Wajib dalam sholat ada berapa? Wajib dalam sholat ada 8. Apa saja wajib dalam sholat? 1. Takbir intiqal, kecuali takbiratul ihram. 2. Membaca zikir ketika ruku, baca tasbih. Yang ketiga, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kalau menjadi makmum cukup Rabbana walakal hamdu. Terus yang kelima, zikir doa ketika sujud. Apa zikir ketika sujud? Tasbih subhana rabbiyal a'la. Keenam, membaca zikir duduk di antara 2 sujud. Apa membaca zikir di antara 2 sujud? Rabbik firli. Minimal apa? Rabbik firli. Ketujuh, tasyahud awal. Tasyahud awal. Kedelapan, duduk tasyahud awal. Nah, 8 perkara ini kalau tidak didatangkan karena lupa, sah sholatnya. Tapi kalau rukun tertinggal, imma karena lupa, imma karena sengaja apalagi, maka tidak dapat diganti oleh apapun kecuali dia harus dihadirkan. Kalau yang wajib tertinggal, dia bisa ganti dengan sujud sahwi. Kata. Oleh sebab itu, maka bagi kita, terutama kalau udah usianya di atas 40, perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama zikir kalimat tauhid. Sebab kalau kita mengerti kalimat tauhid, sekalipun kita tidak mengucapkan Allahumma gfirli, astagfirullah, maka Allah akan ampuni. Syaratnya mengerti kalimat apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebab kalimat tauhid ini akan menghapus semua dosa-dosa. Dan kalimat tauhid kalau ditimbang dengan apa?
dunia dan segala isinya, dia lebih berat daripada kalimat itu. Jadi kalimat itu akan lebih berat daripada dunia serta 7 lapis langit. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan iman Islam kita di dalam Islam dan menjadikan amal-amal kita diterima di hadapannya serta menjadikan kita husnul khotimah. Oleh sebab itu terakhir, perbanyaklah doa di dalam waktu-waktu yang mustajab, kondisi-kondisi mustajab, di dalam sholat, mungkin di dalam sujud, atau di antara tasyahud akhir setelah salawat sebelum salam, untuk membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah, zat yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku berada di dalam agamamu. Sebab kalau kita tadi meninggal keluar dari Islam, artinya murtad abad dan abad, selama-lamanya tidak ada yang bisa memberikan syafaat, tidak tembus syafaat, tidak ada yang bisa menolongnya, dan Allah tidak akan ridho. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan iman Islam kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.